Selamat sore teman-teman, ketemu lagi sama kita ya. Nah, hari ini kita mau jalan ke Candi Kalasan yang ada di Sleman, Yogyakarta. Ikuti kita ya. Sebenarnya setiap kali lewat di Jalan Solo, rasa penasarannya udah lama banget. Nah, kali ini kita datangin dan kita pengen tahu di dalamnya itu seperti apa candi yang sebenarnya satu aja besar, tapi kita belum tahu, kita belum masuk di dalamnya. Yuk kita pelajari sama-sama, kita lihat sama-sama ya teman-teman, ikuti ya. Nah, kita sudah sampai. Ternyata candi ini merupakan salah satu candi yang ada di Kalasan Jogja, kemudian masuk ke bagian dari cagar budaya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada di sekitar luar di candinya ya. Nah, sampingnya itu candinya yang mau kita masuk. Tadi sih ragu-ragu ya, boleh nggak kalau kita masuk. Di situ ada bapak-bapak yang sedang jaga candinya. Ini tadi yang kita dapat dari info tentang candi ini, namanya Candi Kalasan. Nah, Candi Kalasan ini tuh sebenarnya peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang ada di Jogja. Kenapa sih kok di judulnya ada tulisan candi sebagai pemuja Dewi Tara ya? Siapa sih sebenarnya Dewi Tara ini? Yuk kita cari info dulu sebelumnya. Oke, teman-teman, sambil ikuti dulu ya. Candi ini, Candi Kalasan ini terletak di Kali Bening Kalasan, dibangun hampir sama ya dengan Borobudur, yaitu Rakai Panangkaran. Nah, karena letaknya di daerah Kalasan, maka candi ini lebih dikenal dengan nama Candi Kalasan. Sebenarnya ini bisa nama lainnya Candi Tara itu. Kenapa sih kok disebut Candi Tara? Karena memang candi ini dibangun sebagai tempat untuk pemujaan Dewi Tara. Dewi Tara itu Dewi Welas Asih. Nah, begitu. Selesai dibangunnya itu pada tahun 778 Masehi ya. Candi Tara ini menjadi candi Buddha yang tertua di Jogja. Candi ini berdiri nggak jauh dari Jalan Jogja Solo, jadi teman-teman itu bisa mampir. Kalau lewat di Jalan Solo itu ada di sebelah kanan ya. Dibangun sebagai penghargaan atas perkawinan Pancapana dari dinasti Sanjaya dengan Dia Pramudia Wardani dari dinasti Sailendra. Selain sebagai hadiah perkawinan, candi itu juga merupakan tanggapan usulan para raja untuk membangun salah satu bangunan suci bagi Dewi Tara dan biara bagi para pendeta. Candi Tara itu bangunan berbentuk dasar bujur sangkar dengan setiap sisi berukuran 45 meter dan tingginya itu 34 meter ya. Bangunan candi secara vertikal ini sebenarnya 3 bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Kemudian kalau teman-teman nanti mencermati detail candi, teman-teman itu bisa menjumpai ya relief-relief cantik pada permukaannya. Tadi kita lihat itu ya, di candinya itu detail banget relief-reliefnya. Misalnya relief pohon dewata dan awan beserta penghuni kayangan yang tengah memainkan bunyi-bunyian, kemudian sedang membawa rebab, kerang, dan ada juga gambaran kuncup bunga, dedaunan, dan sulur-suluran. Kemudian relief di candi ini memiliki kekhasan karena dilapisi dengan semen kuno ya. Disebut Brajalepa, terbuat dari getah pohon tertentu. Sebenarnya kita nggak boleh ya masuk ke bilik candi yang di dalamnya itu. Kemudian kalau kita lihat di sekeliling candi ini ada stupa-stupa, tingginya tuh sebenarnya 4 meter, berjumlah 52 buah. Tapi karena mungkin sudah hampir runtuh ya, jadi nih ada tangganya yang digunakan untuk sedang direnovasi atau supaya tetap berdiri tegak. Nah, meski stupa-stupa itu tidak lagi utuh karena bagiannya sudah nggak mungkin dirangkai, teman-teman masih bisa menikmatinya kok.
Jadi kalau mengunjungi candi yang sejarah berdirinya diketahui berdasarkan prasasti candi yang berhuruf Panagari ini, teman-teman akan semakin mengakui kehebatan dari Rakai Panangkaran yang bahkan sempat membangun bangunan suci di Thailand juga. Nah, candi ini juga menjadi bukti bahwa pada masa lalu itu telah ada upaya untuk merukunkan pemeluk agama satu dengan yang lain. Terbukti Panangkaran yang beragama Hindu membangun Candi Tara atas usulan para pendeta Buddha dan dipersembahkan bagi Pancapana yang juga beragama Buddha. Candi inilah yang menjadi salah satu bangunan suci yang menginspirasi Atisha, seorang Buddhis asal India yang pernah mengunjungi Borobudur dan menyebarkan Buddha di Tibet. Begitu teman-teman. Nah, tadi pas mengunjungi benar-benar bagus sih ya, reliefnya masih utuh, kemudian detail banget. Ya, seneng menikmati candi yang ada satu tinggi banget seperti itu ya. Ya, meskipun tidak memiliki pengunjung sebanyak Candi Borobudur atau Prambanan, candi ini tuh tetap ramai pengunjung kalau pas musim liburan ya. Candi yang diperuntukkan untuk agama Buddha ini mempunyai bermacam keunikan serta nilai sejarah yang cukup tinggi sehingga bisa dijadikan sebagai pilihan destinasi wisata masyarakat Jogja dan sekitarnya. Nah, kalian bisa mengunjungi candi ini. Seperti yang tadi udah saya ceritakan, jadi prasasti yang ada di sini itu berbahasa Sanskerta ya, serta tulisannya tuh Pranagari. Di sana diketahui jika Teja Purnama Panangkara diminta oleh penasihat spiritualnya membangun sebuah tempat suci yang digunakan untuk menyembah Dewi Tara. Selanjutnya diketahui bila Rakai Panangkaran itu menikah dengan Dyah Pramudiawardhani yang berasal dari Wangsa Sailendra. Sampai akhirnya ia membangun sebuah tempat suci yang digunakan sebagai tempat pemujaan Dewi Tara dengan nama Candi Kalasan ini. Nah, candi ini sudah dimakan usia sehingga bentuk dan wujud candi sudah tidak lagi utuh ya. Bangunan ini bahkan pernah mengalami pemugaran hingga beberapa kali sehingga bangunan candi tidak sama dengan bangunan asli. Wisata ini memang tidak seluas candi milik agama Buddha yang lain. Untuk semakin memudahkan akses, kalau teman-teman itu bisa naik bagian atas di tiap bangunan serta anak tangga semakin dipercantik ornamen berkepala naga yang berada di bagian kaki. Namun hanya terdapat anak tangga di timur dan barat saja yang bisa mencapai pintu masuk. Untuk bisa masuk di bagian utama dari candi ini, teman-teman harus lewat pintu sisi sebelah timur ya. Candi ini sering disebut sebagai Buddha tertua di Jogja. Jika dilihat sekilas saja, bangunan Candi Kalasan memiliki alas bujur sangkar yang berukuran 45 x 45 meter dan tinggi candi kurang lebih 34 meter, terbagi 3 bagian yakni atap, tubuh, dan bagian kaki. Oke, demikian info tentang Candi Kalasan atau candi yang digunakan sebagai pemuja Dewi Tara atau Dewi Welas Asih ya teman-teman ya. Kalau lewat Jalan Solo jangan lupa mampir. Nggak rame banget sih tadi, nyaman aja berkeliling ke candi ini untuk menikmati salah satu cagar budaya dari agama Buddha. Sampai ketemu lagi teman-teman.